Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan, kita akan baca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 26 dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Pada bagian yang kita baca ini, kita menemukan awal-awal ketika Paulus mulai melayani Tuhan. Sebuah perubahan yang sangat luar biasa dari seorang penganiaya jemaat menjadi rasulnya Tuhan. Menyebarkan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan. Namun tentunya hal ini tidak mudah. Maka kita menemukan di sana bahwa banyak orang yang takut sama dia. Bagaimana tidak takut? Orang tadinya dia menangkap orang-orang Kristen, menganiaya, tiba-tiba sekarang justru mengabarkan Injil. Kalau kita di posisi yang sama dengan orang-orang percaya pada waktu itu, mungkin kita juga akan bertanya-tanya, ini sungguh bertobat atau pura-pura supaya bisa menemukan tempat-tempat di mana orang Kristen mengabarkan Injil dan mungkin bersembunyi. Bersyukur bahwa ada seorang anak Tuhan, Barnabas, yang mau percaya dan mau menerima Saulus itu yang nantinya menjadi Paulus, sehingga dia boleh diterima di dalam persekutuan Kristen, sehingga akhirnya Tuhan dapat memakai Paulus dengan luar biasa. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita jarang atau hampir tidak pernah ketemu situasi seperti ini. Tetapi berapa banyak orang-orang yang punya hidup lama, yang sudah sangat terkenal bejatnya, nakalnya, jahatnya, lalu Tuhan menangkan. Lah, apakah kita orang-orang Kristen, gereja, persekutuan Kristen, bisa menerima orang-orang demikian dengan mudah? Terkadang kita juga ragu, apakah betul ini orang bertobat ya? Apakah betul orang ini mau ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan bergabung di gereja kita, di persekutuan kita? Jangan-jangan hadirnya orang ini justru akan merusak persekutuan kita, akan membuat sesuatu yang tidak baik bagi gereja kita, dan berbagai macam hal kecurigaan lain. Atau mungkin kita juga bisa punya rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan pertumbuhan yang mungkin jatuh. Lalu kita sulit untuk percaya lagi bahwa orang yang sudah pernah jatuh bisa berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam renungan yang singkat ini, mari kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup seseorang yang sangat jahat sekalipun. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan juga harus siap untuk menerima mereka yang bertobat, bahkan mendorong, membantu, mendukung, sehingga orang-orang ini boleh kembali kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan bahkan bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Kiranya renungan singkat ini membawa satu perubahan dalam hidup kita untuk mau menerima orang-orang yang jahat ataupun pernah jatuh ataupun menjadi musuh Tuhan yang bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami mengingat bahwa Tuhan sudah pernah memenangkan kami. Kami dulu juga adalah orang yang jahat, orang yang ada di posisi lawannya Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, maka kami boleh bertobat. Kiranya kami senantiasa diingatkan akan hal ini,
sehingga ketika kami bertemu orang-orang yang juga pernah hidup jahat menjadi lawan Tuhan namun bertobat, kami pun boleh menerima mereka, sehingga mereka boleh melanjutkan pertumbuhan, bahkan melayani Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.